Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep diri. Nah, sebelumnya ada yang tahu atau belum nih apa itu konsep diri? Kira-kira anak-anak sudah pernah baca atau menemukan informasi tentang konsep diri? Atau ada yang belum, mungkin Ibu akan menjelaskan kembali jika teman-teman udah ada yang tahu. Ibu akan menjelaskan kembali tentang konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah gambaran pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Jadi, di sini konsep diri itu adalah pandangan atau keyakinan seseorang tentang dirinya sendiri. Jadi, kita bisa tahu nih kira-kira diri kita tuh seperti apa sih gitu, gambaran pandangan diri kita tuh seperti apa, terus keyakinan diri kita itu seperti apa, perasaan diri kita itu seperti apa gitu. Kemudian ada beberapa komponen dari konsep diri. Yang pertama adalah body image, yang kedua ideal self, dan yang ketiga adalah social self. Apa itu Bu body image? Nah, body image itu adalah gambaran diri dari seseorang. Body image ini adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, di sini itu pada body image ini meliputi seperti performance diri, terus potensi tubuh, potensi diri, kemudian persepsi dan perasaan tentang ukuran atau bentuk tubuh seperti itu. Jadi semua hal yang menyangkut tentang tubuh dari seseorang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ideal self. Apa itu ideal self? Ideal self adalah persepsi individu tentang perilaku yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Nah, di sini itu maksudnya ideal self itu seperti pemikiran diri kita sendiri terkait tentang standar pribadi atau terkait dengan cita-cita kita nanti seperti apa. Jadi kita seperti mempersepsikan diri kita itu seperti apa sih gitu. Kemudian social self. Social self ini adalah di sini social self menyangkut pada tiga hal. Yang pertama adalah harga diri, kemudian peran diri, dan yang selanjutnya adalah identitas diri. Nah, yang pertama ada harga diri. Harga diri ini adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis berapa jauh perilaku individu tersebut. Kemudian yang kedua ada peran diri. Nah, di sini peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisi di masyarakat. Jadi peran diri itu seseorang itu bisa menempatkan dirinya seperti apa sih di masyarakat gitu. Jadi dia bisa berperan aktif di kehidupan sosial di masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada identitas diri. Nah, identitas diri ini adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan konsep diri positif dan negatif. Jadi di dalam konsep diri itu terdapat dua sisi, yaitu positif dan negatif. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang konsep diri positif. Nah, konsep diri positif ini, seseorang yang memiliki konsep diri positif itu cenderung merasa mampu untuk mengatasi semua masalahnya. Kemudian merasa setara dengan orang lain,
menerima pujian tanpa rasa malu, dan yang terakhir adalah merasa mampu memperbaiki diri. Nah, kemampuan-kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang dianggap kurang itu masuk pada merasa mampu untuk memperbaiki diri. Nah, keempat konsep diri positif ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk mendapatkan konsep diri positif itu kita harus mampu mengaplikasikan keempat konsep diri positif ini di dalam diri kita di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga konsep diri yang negatif. Apa itu? Nah, yang pertama, kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dan saran biasanya dari orang lain sebagai proses refleksi diri. Nah, orang-orang ini cenderung ketika menerima kritik dari orang lain itu cenderung seperti apa ya? Tidak mau berlapang dada menerima dan merefleksikannya untuk diri sendiri gitu. Kemudian bersikap yang berlebih terhadap tindakan yang telah dilakukan sehingga merasa segala tindakannya perlu mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah cenderung merasa tidak disukai orang lain. Yang keempat, mempunyai sikap hiperkritik, suka melakukan kritik negatif secara berlebihan terhadap orang lain. Nah, ini tidak patut dicontoh ya sebenarnya untuk anak-anak konsep diri yang negatif ini, karena kita perlu mengetahui bagaimana orang lain dan diri kita. Tidak semuanya yang kita katakan, terus kita kritik, terus kita lakukan itu bisa diterima oleh orang lain seperti itu. Contohnya seperti kritikan yang negatif, itu juga tidak baik untuk diungkapkan ke orang lain, seperti itu. Kemudian, mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, orang-orang yang memiliki konsep diri negatif ini cenderung kurang aktif nih, kurang interaksi, kurang interaksi dengan lingkungan di sekitarnya itu kurang, dan mengalami hambatan, seperti itu. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang apa itu konsep diri, kemudian komponen-komponen dalam konsep diri, kemudian konsep diri yang dibagi menjadi konsep diri yang positif dan negatif. Apakah anak-anak memiliki pertanyaan? Memberikan komen. Misal saya Bu Ani ingin bertanya, nanti kamu tulis aja di komentar, nanti Ibu jawab, seperti itu. Oke. Kemudian sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari anak-anak semuanya, secara bergantian, Ibu punya tugas nih untuk kalian semua. Nah, ini tulisannya kurang, jelas nggak sih? Jelas ya anak-anak ya? Yang pertama adalah menggambarkan diri kamu. Jadi setelah tadi mendapat penjelasan dari Ibu harap anak-anak bisa menggambarkan diri kalian masing-masing seperti itu. Kalian bisa tulis di buku, nanti difoto, kemudian dikirimkan ke Ibu. Selanjutnya, harapan apa untuk diri Anda? Harapan apa untuk diri kamu? Seperti itu, setelah kamu mengetahui konsep diri kamu. Kemudian, bagaimana menurutmu orang lain? Nah, menurutmu kamu cari teman dekatmu, kemudian cari teman dekat kalian, kemudian kalian mencoba untuk menilai bagaimana teman dekat kalian tersebut, dan tetap berdasarkan dengan konsep diri yang telah Ibu jelaskan tadi. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.